Halo Sobat Integritas, hari ini kita ngobrol-ngobrol, ada sesi khusus yang menurut kami cukup penting untuk dibahas. Telah hadir bersama kita saat ini Bung Hendrik, salah satu kuasa hukum lah ya, dari tim advokat Joko Suroso. Ada kasus yang menarik saat ini di Manado, di mana dari pandangan para tersangka dan kuasa hukum, investasi atau hutang kenapa jadi pidana? Ini menarik nih, Bung Hendrik. Maksudnya gimana nih investasi jadi pidana? Mungkin kronologi singkatnya seperti apa? Boleh cerita, Bung? Nah, terima kasih Bung Juan atas waktunya dan sahabat integritas. Jadi saya mewakili tim kuasa hukum dari Pak Dr. Joko Suroso. Memang kita ada beberapa orang, tapi mungkin karena kesibukan, jadi saya mewakili klien saya, Pak Joko. Pak Joko ini siapa kan gitu? Pak Joko ini dari awal tuh sebagai konsultan. Artinya waktu Belanda datang ke Indonesia, dia sebagai konsultan. Konsultan dalam apa? Konsultan bisa dikatakan ahli lah, artinya karena dia juga menguasai bahasa Inggrisnya dengan baik, dia juga mengerti ilmunya juga dengan baik, manajemennya dengan baik. Nah, saat itu dia sebagai konsultan yang mendampingi pihak Belanda datang ke Indonesia. Pihak WMD Belanda datang itu tidak langsung ke Sulut, tapi ke Ambon, ke Sorong, ke arah Papua sana. Dan di sana mereka berinvestasi. Di PDAM juga? Di PDAM, ini semuanya PDAM. Karena memang PDAM Indonesia memang cukup kurang bagus kan. Nah, singkat ceritanya, datanglah diajak juga ke Sulawesi Utara yang saat itu PDAM Manado itu sudah sekarat. Kenapa sekarat? Orang bayar gaji sudah nggak ada, ya artinya sudah nggak sanggup bayar listrik, gitu kan? Nah, karena dilihat potensinya, tentu kan pihak Belanda melihat kajian dan sebelumnya. Artinya kalau berinvestasi kan tidak asal investasi dong. Artinya pihak Belanda pun memahami aturan main di Indonesia ini. Makanya ditunjuk Atan Buyung Nasution sebagai konsultan hukumnya, untuk melihat kajian dan sebagainya. Dan ternyata nggak ada masalah. Nah, sebelum bikin perjanjian, karena memang dilihatnya PDAM itu sudah sekarat, ya bayar gaji, bayar listrik aja sudah nggak sanggup. Sebelum perjanjian sudah minjam. Oh, berarti sebelum bikin usaha patungan gitu, ya sudah minjem juga? Ya, artinya kurang lebih berapa? Pertama itu ada 13 miliar. Ya, artinya itu kan ada di audit kan, diaudit oleh, ada bukti auditnya, ada bukti perjanjian loan agreement-nya juga ada. Artinya sebelum perjanjian itu, karena memang untuk investasi kan tidak bisa langsung Belanda langsung plak-plak begitu san. Serahkan duit gitu ya. Dia harus bikin perusahaan patungan kan. Jadi sebelum ada perusahaan patungan, PDAM Manado itu udah sekarat, udah minjem uang lah kasarnya ya kan, supaya ini bisa hidup. Karena udah niatnya baik, orang Belanda pun niatnya baik kan, dikasih lah 13 miliar itu untuk bayar listrik, biaya operasional, biaya gaji. Nah, tentu karena ada aturan dari BKPM pusat sebagai sebenarnya investasi yang cukup penting, karena memang investasi ini kan sangat susah carinya. Makanya dulu Eptumen ada dokumennya di sini supaya ini segera direalisasikan. Itu Eptumen lo yang ngomong itu. Artinya ada rekomendasi dari BKPM. Ada rekomendasi dong. Artinya dari pusat BKPM supaya dilakukan investasi di sana. Nah, tentunya ada aturan main yang harus dipenuhi oleh pihak kan, baik oleh PDAM Manado maupun oleh WMD Belanda. Nah, singkat cerita nih, artinya kenapa Joko menjadi tersangka dan sekarang sudah terdakwa dan disidang saat ini. Posisi Pak Joko ini sebenarnya dalam perjanjian itu sebenarnya tidak ada. Kenapa begini saya bilang tidak ada? Gini, dalam perjanjian kerjasama antara PDAM Kota Manado dan pemerintahan WMD Belanda, nama Pak Joko itu bukan pihak, sebenarnya kan tadi saya ceritakan konsultan. Sedangkan pihak di sini adalah wali kota, PDAM, pihak WMD Belanda. Bahkan disaksikan dalam perjanjian kerjasama ini tuh ada lengkap nih, ada duta besarnya sendiri juga hadir, tanda tangan semua di sini, tanda tangan semua di sini, ya kan? Ya ini yang jadi tersangka itu kan
Pak Hani Roring sebagai direktur utamanya PDAM saat itu tahun 2005, ya kan? Ada presiden direktur dari UMD Belanda, ya kan? Insinyur Karl Jan Holtersen, ya kan? Ada pengawasnya, ya kan? Pak Rumanjar, ada wali kotanya Pak Jimmy Rimbarogi tanda tangan, ya kan? Ada duta besar Tarore di sini juga, ada di wakil Indonesia duta besar M Yusuf. Nah, saya bercerita sedikit ini. Jadi perjanjian inilah sebenarnya dasarnya awalnya ini jadi musibah. Tahun 2005 ini. Padahal tahun 2005 ini, ya kan? Kenapa ini jadi rame? Karena Pak Joko waktu Belanda tahun 2017 sudah tidak melakukan lagi investasi, kan tentu kan nggak ada lagi dana nih. Padahal investasi Belanda dari 2005 sampai 2017 kan juga cukup banyak. Artinya waktu itu membentuk namanya perusahaan patungan PT Air Manado. Nah, disitulah PT Air Manado itulah Belanda mengucurkan karena posisi PT Air Manado itu sahamnya dibagi dua. 51% UMD Belanda, 49% itu milik Pemkot ya. PDAM. PDAM. Nah, tapi yang saya cerita tadi, jangankan untuk biaya modal bikin PT tadi ya, patungan tadi. Yang buat biaya operasionalnya, ya itu juga dipinjamin. Nah, modalnya inilah yang dijadikan teman Kejaksaan Tinggi menjadi barang bukti, menjadi dasar adanya kerugian negara. Nah, tapi sorry, saya mau masuk ke sana. Kerugian negara kan artinya dari ada duit APBD atau APBN yang dicairkan, misalnya dipakai dengan cara tidak patut. Ini terjadi atau seperti apa? Nah, di situ saya bingungnya. Saya bingung, benar-benar bingung. Karena ini investasi sebenarnya kan. Justru karena kan kalau investasi harusnya duitnya dari Belanda kan. Ya, saya bisa buktikan ini dari semua laporan audit dan sebagainya kan begini. Orang Belanda datang ke Indonesia itu kan juga nggak asal-asal datang, ya kan, apalagi ini sensitif kan, investasinya cukup besar 160-an miliar. Tentunya begini, mereka datang tentu dengan aturan yang mereka ikutin. Di Indonesia juga kan ada aturan mainnya. Jadi artinya memang 1 sen pun boleh dibilang tidak ada uang negara di sini, ya kan? Kenapa saya bilang begitu? Karena memang pure ini utuh semuanya uangnya Belanda. Bahkan ini saya bisa cerita nih. Investasi di Belanda memang sudah hampir 160. Bahkan Pemkot sendiri sudah mendapatkan fee, royalti dari kerjasama itu 12 miliar. Nah, Belanda 1 sen pun nggak ada loh. Kerugian negaranya di mana? Atau katanya dibilang bahwa di situ ada aset yang berubah, digunakan dan sebagainya. Yang namanya kerugian negara kan kalau aset berpindah kan, misalkan kalau bangunan ibrengnya jadi PDAM jadi punya siapa, gitu kan? Dialihkan karena akibat kerjasama itu loh. Kita bicara dalam konteks kerjasama itu kan tidak ada sama sekali. Jadi kerugian negaranya yang mana? Disitulah kita ya agak dibilang gagal paham kita melihat teman-teman dari kejaksaan ini jadi pidana. Tapi ini ada yang menarik nih. Saya terus terang aja. Apa nih yang menariknya? Ketepatan saya pernah ngobrol sama Pak Kajati, mantan Kajati, ya kan, yang di sana. Ya memang saya bilang aja namanya, ya kan. Dia bilang ini memang kasus ini sebenarnya sudah pernah dia tutup dengan SP3. Ada surat SP3. Karena memang ini sudah diincar-incar. Jadi memang aku juga bingung kenapa itu bisa dilanjutkan, kata dia. Aku tanya, memang nggak ada dasarnya itu jadi pidana. Asli kok ini pure perdata kok. Karena perjanjian sendiri kan sudah diatur kalau ada persoalan apapun ya diselesaikan dengan Badan Arbitrase Nasional yang ditunjuk sesuai dengan perjanjian. Jadi sebenarnya ini seperti awalnya ceritanya begini, bahwa saya buka-bukaan aja nih mungkin di integritas. Pak Joko kan sebenarnya posisi tadi kan ceritanya bukan yang ikut tanda tangan, dia kan sebagai konsultan. Tapi dia memang yang membantu teman-teman di Belanda maupun di orang PDAM untuk jadi konsultan, penerjemah, nyiapin tempat rapat dan sebagainya. Itu dianggap Pak Joko sebagai otak. Ngeri kan? Sebagai aktor intelektual. Itulah katanya kan yang sekarang ini di persidangan sedang ramai ini kan. Tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah Pak Joko sama sekali bukan seperti itu. Ya kan? Nah, memang saya juga aneh memang lihat teman-teman di kejaksaan, tapi ya silakan karena sini posisinya sudah bergulir, sudah di persidangan. Ya kan? Tapi ya kita juga akan mempertanyakan sampai mana. Ya karena ini memang pure kok seperti investasi asing kok
kerugiannya negara di mana? Ini benar-benar kami juga bingung gitu loh. Tetapi kalau kerugian negara itu bukannya biasanya ada hasil audit atau apa gitu yang menentukan atau seperti apa? Jadi saya bukalah, artinya kemarin sebelum ini bahkan sebelum wali kota yang sekarang ini kan wali kota ini udah ganti-ganti ya. 2005 ini udah dulu Demokrat. Nah sekarang ketepatan yang wali kota sekarang ini karena ya kita sama-sama tahu lah warna merah lah saya bilang ya. Warna merah. Saat itu bahkan waktu zaman sebelum wali kota sekarang sudah ada itu kesepakatan untuk wali kota dulu sebelum yang sekarang, sudah meminta BPKP daerah untuk melakukan audit. Oke. Diaudit lah hasilnya. Ya kan? Hasilnya ditemukanlah memang utang awalnya yang tadi pinjam tadi yang 13 miliar buat modal sama buat operasional 26 miliar. Itu utang PDAM. Nah, hutang yang dikucurkan ke Belanda ke perusahaan patungan totalnya 60-an, sekitar 80-an lah yang jadi hutang. 55 miliarnya tidak bisa didukung sama data. Ya, tetapi fakta bahwa memang ada utang yang diakui. Ada. Ya, berarti yang 26 ditambah 80. Itulah yang hasil audit BPKP ya. Nah, saat itu wali kota sama ketua DPRD dengan DPRD ya saat itu yang sebelumnya sekarang sudah sepakat akan memproses itu. Iya, bukan udah makan nyicil. Karena mereka kan nggak akan mungkin mengganti keseluruhnya sekaligus. Gitu artinya 26 miliar ditambah 80 berarti 120 sekian dicicil-cicil. Nah, karena ini perusahaan PDAM sama UMD juga patungan, jadi bagi dua lah dianggap. Jadi sudah ada kemarin itu kesepakatan 52 miliar sekian dicicil selama 5 tahun. Ada itu perjanjiannya sudah ada bahkan. Nah, ini risau kan sudah ada perjanjian itu. Sudah ada kesepakatan. Kesepakatan itu yang ditandatangani oleh ketua DPRD. Nah, pertanyaannya kenapa bisa jadi pidana ini yang memang jadi ada audit? Ini saya cerita sedikit faktanya memang demikian. Joko ceritanya waktu Joko ditunjuk menjadi mengambil, sebenarnya kan Belanda kan sudah keluar dari Indonesia. Tapi kan keluar kan orang-orangnya keluar. Ya kan? Tapi Pak Joko itu membeli perusahaan Belanda ini ya lewat Tirta Sulawesi ini ya kan yang memiliki saham PT Air Manado 51%. Pak Joko kan jadi menagih sebenarnya pun menagihnya Pak Joko juga sebenarnya bukan pakai surat itu dalam RUP sebenarnya waktu RUP dalam artian dengan wali kota yang sekarang dengan direktur utama yang sekarang PDAM sekarang ditanya di RUP bagaimana nih utang ini direktur utama yang sekarang ini di PDAM sekarang ini marah dia. Kalau nagih-nagih Pak Joko saya pidanakan. Nah, kejadiannya di situ. Disitulah bencananya dimulai. Nah, dan itu November itu katanya Oktober itu rules mereka hanya Pak Joko hanya nanya piutang yang gimana nih yang udah disepakatin kan sama ketua DPRD yang lama 55 miliar sekian dengan cicilan skemanya sekian. Wajar dong ya nama Pak Joko kan sebagai orang yang mewakili ya istilah kasarnya sebagai mewakili perusahaan Tirta Sulawesi menagih kan punya hak tagih dong dia dengan segala kewajibannya karena memang sudah ada kesepakatannya. Sudah ada kesepakatan. Wajar dong bertanya itu dalam RUP ya kan yang dihadiri oleh direktur utama PDAM yang saat ini kan. Dia mengancam akan melaporkan ke Kejaksaan Tinggi saat itu. Nah, tapi sorry, ini direktur yang baru berarti ya? Direktur yang baru. Nah, direktur yang baru ini melakukan mungkin koordinasi dengan teman-teman di Kejaksaan Tinggi. Ini nggak begitu lama. Ini langsung cepat prosesnya. Langsung ada pemeriksaan. Langsung naik dari penyelidikan naik ke sidik. Langsung penggerebekan, langsung disita bla 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 semuanya. Ya kita juga bingung. Kejaksaan bilangnya ada kerugian senilai berapa gitu? Maksudnya dari tadi kan saya lihat memang jaksa menetapkan Pak Joko sebagai dengan teman-teman kan yang jadi tersangka, yang terdakwa ini kan bukan hanya Pak Joko. Tadi saya ceritakan 5 orang yang tanda tangan ini. Ada beberapa orang ya. Tapi bisa buka sedikit ya. Dari yang tanda tangan ini wali kotanya malah nggak diperiksa kalau nggak salah, bahkan nggak ditahan. Padahal dia wali kota saat itu loh. Pada saat itu tanda tangan. Jadi yang tanda tangan saat itu kan direktur utama saat itu, direktur PDAM saat itu ditahan, money laundering itu. Baru pengawas, ditahan juga, ya kan? Baru wali kota, tapi nggak ditahan kalau ini.
Karena mungkin katanya kan udah beda warna sekarang. Dulu ini warnanya sekarang udah warna merah. baju ya. Nah, padahal saya ada tanda tangan kan dari sini, saya tunjukkan di sini kan. Dia tanda tangan di sini, Pak. Ini saya sebut aja namanya Pak Jimmy Ribarogi, wali kota ini tanda tangan. Ini semua ditanda tangan semua. Tapi di sini juga pihak Belanda nggak diperiksa. Kalau memang ini ada sesuatu, pihak Belanda diperiksa. Bahkan kalau perlu, kenapa orang BKPM pusat yang Pak F. Tumion sebagai kepala nggak diperiksa? Dia juga yang menyodorkan itu supaya segera dilakukan investasi di sana kan? Harusnya diperiksa juga. Tapi ini aneh bin ajaib. Langsung mereka lakukan pentersangkaan orang dan didakwa dengan alasan ada kerugian negara. Ya semuanya kerugian negara. Apa sih yang dipakai kerugian negaranya? Nah itu, apakah ada gitu loh APBN yang dipakai? Padahal audit pun sendiri pun audit sampai sekarang memang dipakai sama mereka, ada audit, ada kerugian negara katanya sebesar 900 euro sekian. Yang itu yang saya tahu itu modal. Dan ada perjanjiannya dulu ya. Nah, terus yang kedua ada pemakaian aset 50 miliar. Padahal itu kan total aset PDAM. Yang jelas menurut saya asetnya PDAM kan nggak ada yang berubah, nggak ada yang dijual belikan, dialihkan atau kalau bangunan kan mungkin ada berubah jadi ibrengnya jadi ini, nggak ada satu, ini bisa kita buktikan, tidak ada satupun itu, dan bahkan di pengadilan pun kita udah buktikan itu tidak ada. Adapun audit, ya saya bukannya mau ngecelak dengan dokumen yang mereka dibuka di pengadilan. Itu audit pun auditnya tuh bukan audit investigasi yang mereka lakukan. Harusnya kan kalau memang ada bukti ada kerugian negara permulaan yang sangat udah pasti ada kerugian negara, kenapa nggak dilakukan audit investigasi misalkan? Ini auditnya kita tahu lah BPKP yang dipakai oleh teman-teman kejaksaan itu audit tertentu, tujuan tertentu. Jadi seakan-akan udahlah ya kita nggak menuduh sih, tapi ya memang kenyataannya kayak demikian gitu loh. Bahkan di pengadilan Joko yang sudah berjalan sekarang ini, saksi-saksi kami, ahli kami juga sampai bingung. Jadi kita datangkan saksi juga kan, pendamping, sampai dia bilang kita bawa saksi lah, saksi ahli di meringankan orang BPKP sendiri. Dia orang BPKP yang sudah senior banget. Baru kali ini dia lihat ada kelinglungan. Dalam artian ada kerugian negaranya di mana? Ya hutang ya hutang. Masa ada hutang jadi pidana katanya kan? Selama itu bisa kita buktikan ada hutang, ya harusnya itu ya hutang, mana bisa jadi kerugian negara. Artinya masalah perdata saja ya, gugatan hutang piutang saja ya. Iya, gitu. Wah ini menarik nih. Tapi saya menarik soal yang tadi. Sudah pernah di SP3 itu bisa dikonfirmasi ya? Sudah, saya sudah ngobrol. Bahkan saya terus terang aja karena memang saya kedekatan, bukan karena apa ya. Saya bertanya karena saya juga ngecek ya kan kemana-mana ya. Kita kan maklum lah, kita ini punya jaringan juga kan, istilah kasarnya. Saya bertanya, ini ada apa sih di Sulawesi Utara, gitu kan? Nah, singkat cerita ini saya buka-buka sedikit ini. Saya coba ngetes ya teman-teman jaringan di sana. Aneh dong, ini ada kasus Tipikor yang nilainya gede. Tahu nggak persidangannya? Sepi, nggak ada media yang mau meliput. Tahu kenapa? Begitu saya tanya, teman-teman medianya pada takut. Karena kalau ada ini, ya kita dipanggilin ya, mungkin wajar lah ya, mereka kan cari makan di sana, ya kan? Ternyata ini tingkat ininya ya, tingkat intervensinya cukup besar ternyata di sana teman-teman. Itu gitu, kan? Seperti tidak bisa dielakkan ya, terlihat ya dari suasana persidangan dan suasana di sana di Manado ya. Sangat terasa sekali bahwa ini bukan persoalan. Jadi ini pola-pola pendekatan kekuasaan jadinya saya lihat. Memang saya juga udah lihat ini. Jadi saya kan bukan tinggal diam kan, ternyata ini siapa. Jadi saya udah lihat wali kotanya ini siapa nih, ya kan? Oh, wali kotanya si Anu, ya kan? Orangnya si Anu. Ya, ini direktur utamanya siapa? Oh, ininya si ini. Ya, jadi saya sudah tidak heran lah dengan orang-orang kayak begini, dengan jaringan kayak gini. Sebenarnya tinggal nunggu waktunya aja, gitu kan? Jadi sebenarnya ini persoalannya sebenarnya sepele. Dari tidak mau bayar hutang, ya kan? Jadi pidana loh sama mereka ini, padahal jelas-jelas mereka ini yang empat orang ini tidak menikmati, ya kan? Bahasa kasarnya mereka itu benar-benar seperti Pak Hani Roring, direktur PDAM pertama, dia itu kan udah dosen, jadi pendeta, nggak ada kepikiran mereka ini udah tua lah istilahnya kan? Apa sih dipikir mereka nih? Menurut saya kejam dan jolim loh menurut saya. Nah, perkembangan terakhir Pak Joko seperti apa? Di proses persidangan. Sekarang nih saya
buka juga nih ya. Banyak buka nih dari tadi. Lebih bagus supaya tahu nih biar ini pemerintahnya penting ini. Karena Pak Jokowi bilang investasi, tapi kalau kayak begini investasinya siapa yang mau datang ke Indonesia? Karena tidak ada kepastian hukum dan perlindungan hukum. Bisa dipidana loh. Ya kan? Kalau kayak begini nantinya siapapun nggak ada orang yang mau berinvestasi di Indonesia ini. Ya kan? Dengan kekuasaan di daerah misalkan dia merasa paling jago, paling kuasa, dia bisa enak aja, nggak usah bayar kita, pidanakan aja supaya dia kabur gitu kan. Kan bahaya kalau kayak begitu. Ini penting nih buat kita nih. Ini makanya saya bilang saya akan buka ini, akan saya kejar ini sampai kemanapun. Maksud saya proses persidangan Pak Joko terakhir dengan udah seperti apa? Apa tuntutan dan sebagainya? Nah, jadi karena memang dari yang 4 ini, memang Pak Joko lah yang paling keras melawan. Karena Pak Joko ya jujur aja, kita punya full tim. Paham aturan mainnya seperti apa, dan kita bakal perlawanannya cukup keras. Tahu nggak? Yang lain, yang direktur yang ikut perjanjian ini, itu dihukum, dituntut itu cuma 5-6 tahun aja. Pak Joko tuntutannya berapa? 10 tahun. Itu teman-teman jaksa, cara berpikirnya gimana bisa sampai 10 tahun? Dendamnya minta ampun kan? Ya karena mereka memang kita laporkan kemana-mana. Saya laporkan ke mana? Ke Komisi Kejaksaan, saya laporkan ke Presiden, saya laporkan. Pokoknya saya meminta lembaga ini supaya untuk menyorot. Bahkan akhirnya ini saya ditelepon juga untuk menghadap ke Komisi 3. Ini akan saya buka ini, saya bilang. Karena menurut saya ini jolim, ini pengadilan sangat menyesatkan lah artinya menurut saya gitu. Tuntutan paling tinggi berarti dari Pak Joko paling tinggi. Beberapa tersangka 10 tahun ini barang. Ya kan? Padahal dengan tuntutan yang lain hanya 6 tahun, Pak Joko 10 tahun, yang jelas-jelas dia juga bukan pihak. Kan kalau istilahnya kita berkontrak, kan bukan pihak dia ini kan. Tanda tangan pula nggak ada. Ya kan? Bisa dituntut 10 tahun. Ya kan? Dibilang mungkin aktor intelektual. Bagaimana dia intelektual? Padahal dia bukan seperti yang memiliki hak. Ya kan, dengan Belanda sebagai penerjemah aja kasarnya begitu kan, sebagai konsultan ya. Tapi untuk pembacaan vonisnya belum ada jadwal atau seperti apa? Ya, rencana minggu depan kita akan membaca pembelaan. Kemarin kan tuntutan jaksa udah 10 tahun ya kan, dengan segala ya merekanya kita juga akan memaksimalkan pembelaan kita ya kan. Ya 10 tahun itu kan luar biasa ya. Makanya saya bilang kita terkaget-kaget. Tapi semua pun para profesor yang ya ketepatan kita banyak teman-teman di akademisi, praktisi, mereka semua itu pada kaget dengan kasus ini. Kok bisa masuk ke pengadilan? Saya bilang ya jawabannya ya nggak tahu juga, Prof. Saya bilang kan. Cuman yang ada yang di sana lah, saya bilang yang bisa menjawab itu, saya bilang. Gitu kan. Terakhir apa yang mau disampaikan nih, Bung Hendrik? Ya saya sih sekian banyak tadi minta satu khususnya untuk Pak Jaksa Agung sama Presiden Jokowi lah. Ini saya pikir menyinggung perasaan. Ya namanya ya mungkin pikir kita membela wajar-wajar saja, tapi saya bisa meyakinkan dengan segala bukti yang bisa kita bisa adu kok. Bahwa ini telah terjadi peradilan SAT, kejoliman lah. Orang yang tidak bersalah, apalagi ini bicara investasi ya. Ini investasi besar loh dari Belanda. Bayangkan orang investasi ke Belanda, datang ke Indonesia, itu bukan gampang juga, ya kan? Nah sekarang sudah datang ke Indonesia baik-baik, ngasih investasi, dipidanakan. Apakah ini enggak menakutkan bagi investasi itu sendiri ya? Jadi artinya apa? Kepastian investasi di Indonesia itu udah sangat mengkhawatirkan. Padahal Pak Jokowi udah susah payah kemana-mana. Untuk mendorong investor datang ya. Ya kan Pak Luhut kemana-mana bicara investasi. Nah ini kayak begini dipertontonkan hanya karena kekuasaan. Ya kalau memang dia tidak mau bayar, menurut saya sih gampang saja. Kenapa harus dipenjara nih orang-orang ini? Ya cukup aja gak sanggup. Kan kenapa? Kalau memang bermasalah di Sulawesi Utara, kan Ambon sudah jadi contoh yang baik. Berhasil ya? Berhasil. Papua berhasil. Artinya Belanda itu kan mereka itu tidak ngambil untung loh. Mereka itu membantu Indonesia supaya no profit no loss istilahnya. Artinya ya seperti di Maluku ya kan, dia investasi Belanda hampir 60 miliaran, dia cuma sanggup bayar 20 miliar, ya udah 20 miliar. Itu artinya apa? Terjadi ya? Terjadi. Di Papua juga demikian. Nah sekarang apa bedanya di Maluku, di Sulawesi Utara? Dari 26 miliar ditambah 80 berapa? 120. Hanya diminta 55 miliar aja, orang Belanda udah setuju kok.
Tidak harus semuanya. Tidak harus semuanya. Apa artinya itu? Itulah artinya orang bilang itu memang ingin membantu. Tapi udah dibantu, nggak mau pula, bahkan dipenjara. Ditersangkakan juga ya. Apa nggak kejam itu menurut saya? Ya terlepas lah ada mungkin yakin mereka ada kesalahan, ya kita lihat. Tapi semenjak persidangan, semenjak prosesnya, saya lihat, saya menjadi pengacara lebih dari 15 tahun, saya lihat lucu-lucuan lah saya bilang, ya kan? Sangat lucu dan sangat janggal. Saya bisa pastikan, makanya saya laporkan ini ke mana, ke Komisi Yudisial, ke pengawasan. Ini harus menjadi catatan, ya kan? Oke lah, kita juga yakin bahwa pengadilan yang memutuskan. Ya mudah-mudahan ini ya hakim yang melihat, yang menilai dan sebagainya juga harusnya hati nurani lah yang melihat, dengan fakta-fakta yang saling bersesuaian. Mungkin itu yang saya sampaikan. Oke ya, kita berharap pertama proses persidangan bisa berjalan lancar dan adil ya bagi seluruh tersangka. Dan mungkin ke depan pemerintahan kita juga bisa lebih aware dengan hal seperti ini ya. Mungkin itu ya, Bung Hendrik ya. Tapi ini penutup nih. Saya dengan kondisi kayak begini sangat miris saya. Di tingkat PN sampai tingkat pengadilan tinggi saya kecil, saya berharap. Karena saya tahu, ini saya dapat informasi, ini sangat ada permainan-permainan yang harus dibongkar. Dan ini saya minta juga jadi perhatian Menko Polhukam juga ini. Oke, ya, tapi kan? Sudah berkoordinasi. Sudah saya sampaikan, saya sampaikan. Cuman tinggal menunggu respon mereka. Mereka nggak tahu apa. Lawan kita orang kuat. Ngeri kita ini lawannya ini. Oke, baiklah. Terima kasih Bung Hendrik atas waktunya, perbincangan yang luar biasa menarik. Sampai ketemu di lain waktu.